menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. Diadani, kemudian diiqomahi, diadani di telinga kanan, diiqomahi di telinga kiri, dibacakan surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, ma ba'd. Kelahiran seorang bayi, kelahiran si jabang bayi, kelahiran seorang anak merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh kedua orang tua. Makanya ketika si jabang bayi atau si anak ini lahir, maka betapa bahagianya orang tua. Dan bagaimana cara kita mengekspresikan kebahagiaan kita, bagaimana cara kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang penting. Maka dari itu dalam kitab Al-Wasail Asy-Syafi'ah dijelaskan tuntunan Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW ketika menghadapi atau ketika yang dilakukan terhadap si jabang bayi. Ya. Faslun ma yuqalu fi udhunil maulud, fasal yang menjelaskan tentang apa yang dibacakan atau apa yang dikatakan atau doa-doa apa yang harus dikatakan kepada yang dianjurkan untuk dikatakan kepada si jabang bayi yang baru lahir. Abu Rafi' ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Husain bin Ali radhiyallahu anhuma al-yumna. Dari Abu Rafi' mengatakan saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadzani di telinga kanannya sahabat Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma ketika Sayyidina Husain bin Ali baru lahir, ya. Diadzani di telinga kanan. Wa qamas shalah, kemudian mengiqomahi di telinga kiri. Wa qara al-Ikhlas, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Ini yang disampaikan oleh Abu Rafi'. Sahabat Abu Rafi' berkata bahwa beliau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu lahir. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengadzani Sayyidina Husain bin Ali di telinga kanannya, kemudian mengiqomai di telinga kirinya, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Qala Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu berkata, man wulidalahu mauludun, barang siapa yang dilahirkan baginya seorang anak, atau barang siapa yang bayinya lahir, fa'adzana fi udhunihi yumna, kemudian dia mengadzani bayinya tersebut di telinga kanannya, di telinga kanan bayi tersebut, wa aqamas shalah, kemudian mengiqomahi fil yusra, di telinga kirinya, maka lam yadurruhu syaitan, maka syaitan tidak bisa membahayakan bayi tersebut, syaitan tidak bisa mengganggu bayi tersebut. Waruwiya awlam tadurruhu ummu subyan, dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, dan juga tidak bisa membahayakan siapa? Ummu subyan. Ummu subyan pun tidak bisa mengganggu si jabang bayi. Siapa Ummu subyan? Ummu subyan itu adalah dari golongan jin yang memang sukanya mengganggu anak kecil atau bayi. Itu Ummu subyan. Jadi barang siapa yang mau ketika bayinya lahir, kemudian diadzani di telinga kanan, diiqomai di telinga kirinya, maka syaitan atau termasuk Ummu subyan tidak bisa mengganggu si jabang bayi tersebut. Abu Musa radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, wada'ahu fi hijrihi wa hanakahu bi tamaratin wa ta'alahu wa baraka alaihi. Wada'ahu fi hijrihi, Kanjeng Nabi meletakkan bayinya Abu Musa radhiyallahu anhu di pangkuannya Kanjeng Nabi. Ada ceritanya adalah ketika sahabat Abu Musa, istrinya melahirkan,
anaknya ini kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian diletakkan di pangkuan Rasulullah SAW. Anak ini ini diberi nama oleh Rasulullah Ibrahim, ya, dipangku oleh Rasulullah. Kemudian wahana kahu bitamarotin, kemudian ditahnik oleh Rasulullah bitamarotin dengan kurma. Tahnik itu apa? Tahnik itu mengkunyah. Kalau ini kurma, ya, kurma dikunyah. Setelah dikunyah lembut, kemudian masukkan ke dalam mulut si jabang bayi, ya, sampai ke langit-langit mulut ini masuk. Itu namanya mentahnik, dan ini dianjurkan. Ya, bayi yang lahir diadzani, diingkomai, bacakan surat Ikhlas, kemudian ditahnik. Yang paling bagus adalah dengan kurma. Tidak ada kurma dengan sesuatu yang manis seperti madu. Nah, siapa yang mentahnik? Kalau kita melihat cerita ini, Abu Musa itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Ya, tapi Abu Musa sendiri, sahabat Abu Musa sendiri itu tidak mentahnik bayinya sendiri, justru membawa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah lah yang mentahnik. Kalau kita melihat kalau kita melihat cerita ini, berarti yang paling bagus orang yang mentahnik itu adalah orang-orang yang alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, ya. Dalam rangka apa? Tabarrukan, ngalap berkah. Kalau bahasa Jawanya itu adalah ngalap berkah kepada para ulama, para alim, para kiai, para masyayikh, ya. Wa ta'alahu wa baraka alaihi, sambil mentahnik, sambil dibacakan doa dan diberkahi atau didoakan keberkahan. Contohnya barakallahu fik, semoga Allah memberkahi kamu, ya. Dan doanya, kalau di sini doanya adalah Allahumma ja'alahu barran taqiyan rasyidan wa nabtahu fil islami nabatan hasanan. Allahumma, ya Allah, ij'alhu, semoga engkau menjadikan bayi ini, semoga engkau menjadikan si jabang bayi ini barron, sebagai orang yang baik, taqiyan, sebagai orang yang bertakwa, rasyidan, sebagai orang yang cerdas, wa anabtahu, dan semoga engkau menumbuhkan bayi ini fil islami, dalam Islam, nabatan hasanan, dengan pertumbuhan yang bagus. Nah, ini adalah doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika mentahnik putranya sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu. Allahumma ja'alhu barran taqiyan rasyidan wa nabtahu fil islami nabatan hasanan. Ya Allah, semoga engkau jadikan bayi ini, si jabang bayi ini, sebagai orang yang baik, bagi orang yang bertakwa, orang yang cerdas, dan engkau tumbuhkan si jabang bayi ini dalam Islam dengan pertumbuhan yang bagus. Ini adalah doanya. Ceritanya Abu Musa. Ada cerita lagi dari Sayyidah Asma binti Abu Bakar, Asma putrinya Abu Bakar. Ketika Sayyidah Asma melahirkan seorang bayi yang namanya adalah Abdullah, nanti diberi nama Abdullah bin Az-Zubair, bapaknya adalah Az-Zubair. Az-Zubair ini adalah istrinya Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Ketika Sayyidah Asma melahirkan seorang bayi, kemudian Sayyidah Asma juga datangnya kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian Kanjeng Nabi memangku bayinya Asma binti Abu Bakar, kemudian mentahnik sama, kemudian mendoakan keberkahan dan mendoakan dengan doa-doa yang lain, ya. Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa yu'awwidhuhu bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainil lamah. Dan juga bagus dimintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
bebas kalimatnya. Kalau dalam menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. A'udzu, saya berlindung kepada Allah. A'udzu, saya berlindung bi kalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Min kulli syaitan, dari setiap syaitan, wa hammah, dan setiap sesuatu atau binatang yang beracun, wa min kulli ainan, dan dari setiap pandangan mata atau mata lamah yang menyakitkan. Nah, ini menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. Diadani, kemudian diiqomahi, diadani di telinga kanan, diiqomahi di telinga kiri, dibacakan surat Al-Ikhlas, kemudian ditahnik. Ketika ditahnik itu sambil didoakan barakallahu fik, kemudian Allahumma ja'alhu barran taqiyan rasyidan wa anabtahu fil islami nabatan hasanan. Kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainil lammah. A'udzu, saya berlindung bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Min kulli syaitan, dari setiap syaitan wa hammah, dan dari setiap sesuatu atau binatang yang beracun, wa min kulli ainan, dan dari setiap pandangan mata atau mata lamah yang menyakitkan. Nah, itu praktekkan. Kita sebagai bapak harus tahu, calon bapak harus tahu. Dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita anugerah berupa anak, berupa bayi. Banyak sekali orang yang menantikan kelahiran, menantikan kedatangan seorang bayi sebagai penerus silsilahnya, sebagai penerus nasabnya. Makanya kita bersyukur, sehingga yang kita dengarkan kepada anak kita itu adalah asma Allah. Kita kenalkan dulu si jabang bayi dengan Allah sebelum kita kenalkan yang lain. Makanya apa? Azan. Karena dalam azan tersebut kita kenalkan Allah, kita kenalkan Rasulullah, ya. Kemudian ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita kenalkan yang namanya salat dan lain-lain. Nah, demikianlah apa tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang dikumpulkan oleh para ulama dalam rangka menyambut kelahiran si bayi. Jangan lupa, itu adalah anak kita yang pada saatnya nanti dialah yang akan meneruskan nasab kita, dialah yang akan meneruskan silsilah kita. Janganlah kita meninggalkan keturunan yang dhaif. Nah, kita ikhtiari semaksimal mungkin, mulai dari masa pembuatan, masa pembuahan, masa kehamilan, masa setelah, masa melahirkan, setelah melahirkan, dan setelah melahirkan, sampai kapanpun terus kita ikhtiarkan. Semoga anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh atau solehah. Amin Allahumma amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.